Bab 1131. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, berdiri di langit seperti matahari dan bulan, ibu kota giok putih mekar dengan cerah. Cahaya yang menyilaukan bersinar di mana-mana, yang sangat menakutkan. Melihat binatang buas unicorn hitam, Bai Yujing sangat tenang. Dia melihat beberapa sidik jari di tangannya. Ruang bergetar, seperti terkoyak. Cahaya terang mengembun di belakang tubuh Bai Yujing. Cahaya itu, berputar menjadi cincin bergigi, dihiasi dengan cahaya tak berujung. Banyak seniman bela diri telah menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Cara Bai Yujing adalah yang tertinggi. Sungguh luar biasa bahwa energi yang begitu kuat dikumpulkan pada cincin gigi. Dharma abadi. Apa itu Dharma abadi? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Prajurit itu terkejut dan tampak bingung. Praktisi seni bela diri lainnya juga bergema satu demi satu. Mereka terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang Dharma abadi sama sekali. Menurut kelanjutan dan perkembangan dunia seni bela diri mereka percaya bahwa orang terkuat di dunia adalah orang bijak dan prajurit. Harta karun paling kuat yang ditinggalkan oleh orang bijak dan orang bijak, yaitu orang bijak dan orang bijak, adalah eksistensi yang paling tak terkalahkan. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa-apa tentang Dharma abadi yang disebutkan dalam Bai Yujing Ko. Dharma abadi ini, bukankah seharusnya itu adalah harta karun Dharma yang ditinggalkan oleh periode iblis abadi kuno? Tiba-tiba, prajurit itu terbangun dengan kaget, menatap Beijing giok putih dengan roda matahari dan bulan tergantung di belakangnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Apa, pada periode peri dan iblis kuno, bukankah itu hanya ada dalam mitos? Prajurit itu terkejut. Ya, periode peri dan iblis kuno hanyalah legenda. Apakah itu benar-benar ada? Jika memang ada, mengapa tidak ada kekuatan yang diwarisi dari periode peri dan iblis kuno? Hehe, mungkin tidak. Hanya saja tidak ada alam yang lebih rendah. Banyak praktisi seni bela diri yang sangat bermartabat. Setelah menyaksikan Dharma abadi Bai Yujing, mereka bahkan lebih terkejut. Baru pada saat itulah mereka dapat dengan jelas memahami bahwa Bai Yujing bukanlah seorang praktisi seni bela diri tingkat rendah. Saat memikirkan hal ini, mereka menarik napas dingin dan menatap Su Ling dengan sedikit lebih muram. Su Ling ini benar-benar sial. Dia bahkan menyinggung seniman bela diri tingkat tinggi. Siapa yang akan mati jika dia tidak mati? Apakah Su Ling tidak beruntung? Itu jelas salahnya. Jangan lupa betapa sombong dan arogannya Su Ling sebelumnya, dan dia sama sekali tidak memperhatikan seni bela diri tingkat rendah. Kau tahu, kekuatan besar tingkat rendah mana yang tidak ingin menyekop Su Ling? Itu benar, Su Ling dikejar dan dibunuh oleh seni bela diri tingkat tinggi. Dia yang harus disalahkan, benar-benar tidak pantas untuk dikasihani. Banyak seniman bela diri mencibir dengan nada menghina. Su Ling selalu sombong. Kali ini, Bai Yujing, seorang seniman bela diri dari tingkat atas, membunuh Su Ling dengan mudah. Berdiri di kejauhan, Zhao Li terkejut. Bai Yujing tampaknya telah melampaui harapannya. Zhao Li berpikir bahwa bahkan jika Bai Yujing adalah seorang prajurit dari tingkat atas, akan sangat bagus untuk memiliki paling banyak beberapa metode orang bijak. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa ibu kota batu giok putih telah mempraktikkan Dharma abadi? Ini tidak diragukan lagi setara dengan memberitahu orang-orang bahwa periode peri dan iblis kuno memang ada. Dan, pada periode peri dan iblis kuno, tidak hanya ada, tetapi juga meninggalkan banyak harta karun di dunia. Namun, harta karun itu terlalu jauh dari seni bela diri yang lebih rendah. Dan mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Namun, seniman bela diri seperti Bai Yujing memiliki kesempatan untuk mempraktikkan Dharma abadi. Setelah memikirkan hal ini, Zhao Li tampak berwibawa dan berkata, saya hanya berharap Bai Yujing dapat membunuh Su Ling, jadi mungkin akan ada beberapa perselisihan mengenai Junior Supreme. Kalau tidak, selama Su Ling masih hidup, tidak ada yang dapat mengambil kualifikasi Junior Supreme dari Su Ling. Pada saat itu, Su Ling akan mendaki puncak Gunung Buzu dan memasuki level atas. Apa yang dipikirkan Zhao Li bukanlah ide dari banyak talenta seni bela diri lainnya yang hadir. Hanya dengan membunuh Su Ling, mereka dapat memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda. Jika Su Ling masih hidup, maka pemuda Supreme adalah Su Ling. Tidak ada perselisihan, karena, dengan kekuatan bertarung Su Ling, ia telah melambung ke 9 puncak alam Zenshen,
yang hanya berjarak satu langkah dari alam Tianshan. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan mendominasi serta kultivasi yang tak terduga, tidak ada yang dapat melampaui talenta seni bela diri lainnya. Dalam hal ini, hampir mustahil untuk mengambil kualifikasi tertinggi pemuda dari Suling. Cara terbaik adalah membunuh Suling. Bai Yujing tersenyum, seolah-olah dia tidak pernah melihat Suling sejak awal. Bahkan jika unicorn hitam yang meraung saat ini mengandung kekuatan yang tak terbatas, Bai Yujing sama sekali tidak takut, dan bahkan wajahnya tidak berubah sama sekali. Maju, roda matahari bulan yang seterang bintang, matahari dan bulan, tampaknya telah mengembun di bagian kanan belakang tubuh Bai Yujing. Roda matahari bulan yang besar mengandung energi yang tak terbatas. Dengan teriakan rendah dari mulut Bai Yujing dan jari tajam dari tangan kanannya, roda matahari bulan yang besar itu meledak ke arah unicorn hitam yang dicat itu. Unicorn hitam yang dicat itu meraung liar. Ia jatuh ke dalam keadaan gila seolah-olah merasakan niat perang Suling yang kuat, dan dengan ganas bergegas ke Bai Yujing. Bai Yujing dengan salah menunjuk sedikit, dan roda matahari dan bulan segera jatuh dan langsung mengenai unicorn hitam yang dicat itu. Bang! Ketika unicorn hitam yang dicat itu meledak di roda matahari bulan bergetar hebat dan mengunci unicorn hitam yang ganas itu. Meskipun unicorn itu terbakar hebat di neraka yang mengerikan, dia tidak bisa menyingkirkan roda matahari bulan. Hancurkan, Bai Yujing berkata pelan. Saat berikutnya, hanya ada ledakan keras. Di depan semua orang, unicorn hitam yang disegel oleh matahari dan bulan itu meledak terbuka. Api hitam api penyucian juga diblokir oleh roda matahari dan bulan. Alis Suling sedikit bergetar dan wajahnya sangat bermartabat. Dia menatap semua ini. Ketika dia melihat unicorn api penyucian terkunci dan hancur oleh roda matahari bulan, bahkan api bawah api penyucian pun terperangkap oleh roda matahari bulan. Pada saat ini, Suling menyadari keseriusan masalah itu. Apakah benar-benar ada hukum harta karun yang diwarisi dari periode peri dan iblis kuno di dunia ini? Jika ada, bukankah itu tak terkalahkan? Suling terkejut. Ya, bahkan dia merasakan krisis saat ini. Karena, jika Bai Yujing benar-benar menunjukkan metode abadi yang diwarisi dari periode iblis abadi kuno, dia benar-benar tidak memiliki metode yang baik untuk menyelesaikannya. Bagaimana dengan metode tak terkalahkan? Hati Suling tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini, roda matahari bulan, setelah menelan kirin api penyucian dan memblokir api bawah api penyucian, mengenai Suling secara langsung. Suling Li berada di bawah ibu kota Giok Putih. Pada saat ini, ibu kota Giok Putih itu seperti dewa sejati, seolah-olah memiliki kekuatan yang kuat untuk mendominasi segalanya. Bai Yujing selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Roda matahari bulan adalah metode abadi yang dipraktikkannya. Itu memang diwarisi ke periode iblis abadi kuno. Itu sangat kuat dan sangat berbeda dari metode sage yang dipraktikkan oleh banyak seniman bela diri yang kuat. Karena sebagian besar yang disebut Dharma bijak berasal dari Dharma abadi. Dengan kata lain, yang disebut Dharma bijak hanyalah versi sederhana dari Dharma abadi. Dharma abadi yang dipraktikkan oleh Bai Yujing adalah Dharma abadi yang sangat lengkap. Kekuatannya hanya beberapa poin lebih lemah dari metode tak terkalahkan tertinggi. Namun, jika dibandingkan dengan hukum bijak, aku tidak tahu seberapa kuatnya. Mungkin, dengan pukulan ini, kau dapat dengan jelas memahami jurang pemisah yang sangat besar antara kau dan aku. Jurang pemisah ini tidak dapat diisi dengan usaha. Jurang pemisah antara kau dan aku sudah ada sejak lahir. Aku terlahir sebagai putra suci dari ras dewa, dan kau hanyalah Suling, hanya semut pengganggu manusia. Bagaimana kau dapat dibandingkan denganku? Bai Yujing tampak sangat bangga dan berkata dengan tenang, mengenai jurang pemisah antara kau dan dia, haha, sekarang kau juga harus tahu. Roda matahari bulan jatuh dengan liar, dan ada cahaya yang sangat menyilaukan tergantung pada cincin bergigi yang tak terhitung jumlahnya, tidak diketahui berapa banyak energi yang dikandungnya. Di bawah tatapan banyak seniman bela diri, roda matahari bulan yang besar menghantam tubuh Suling. Suling tidak bersembunyi, tetapi selalu berdiri di tempat, membiarkan matahari dan bulan menghantamnya. Namun yang tidak diketahui adalah bahwa Suling terus mengingatkan formula Dharma tanpa terasa. Formula Dharma ini adalah metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap yang diperolehnya di wilayah dewa yang ditinggalkan. Suling benar-benar kalah. Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Ya, Suling tidak bisa hidup meskipun dia memiliki kemampuan untuk memahami langit.
Aku tidak menyangka bahwa metode abadi ini benar-benar ada dan sangat kuat. Su Ling juga seorang pejuang yang kuat di puncak 9 puncak alam dewa sejati. Sungguh konyol bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Su Ling sangat kuat. Aku khawatir dia adalah apa yang disebut pejuang kuat yang benar-benar memiliki kemampuan surga. Dia belum lahir. Kalau tidak, makhluk macam apa dia? Melihat bahwa Su Ling terkena roda matahari bulan, semua orang tahu bahwa Su Ling pasti akan mati tanpa kehidupan. Bagaimanapun, pameran kirin api penyucian Su Ling Shi baru saja runtuh di bawah pemboman roda matahari dan bulan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya roda matahari bulan. Zhao Li juga tercengang. Dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seniman bela diri lain menunjukkan metode abadi mereka. Itu benar-benar kuat. Hanya dengan mengolah dharma orang bijak, tidak dapat dibandingkan dengan dharma abadi. Jika Anda ingin melawan seorang prajurit yang memiliki cara seperti itu, Anda juga harus mengolah dharma abadi. Sayangnya, seluruh alam bawah, seni bela diri, telah ada begitu lama, dan tidak pernah ada jejak dharma abadi. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu asing dengan dharma abadi. Tidak ada dharma abadi di alam bawah, yang berarti bahwa mereka tidak akan pernah mencapai alam seni bela diri tersebut di alam atas. Apakah ini celahnya? Apakah ini celah antara tingkat bawah dan tingkat atas? Tidak heran begitu banyak orang seni bela diri yang putus asa untuk memasuki tingkat atas. Kesenjangan ini tidak dapat diubah melalui upaya. Hanya dengan memasuki tingkat atas mereka dapat benar-benar berbicara dengan seni bela diri tingkat atas. Hati Zhao Li bergetar, dan dia semakin bersemangat untuk memperjuangkan supremasi pemuda itu. Dan kemudian dia memasuki tingkat atas. Hanya dengan cara ini dia dapat melangkah lebih jauh di jalan seni bela diri. Masih ada celah besar antara seni bela diri bawah dan seni bela diri atas. Sama seperti Su Ling, dia sudah menjadi jenius seni bela diri nomor 1, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Bai Yujing. Bukankah itu konyol? Jenius nomor 1 di level bawah lebih rendah dari level atas. Hehe, bagaimanapun, Su Ling terbunuh. Dan situasi yang bergejolak di level bawah akan segera kembali tenang. Zhao Li telah kehilangan salah satu musuhnya yang paling kuat dalam pertempuran untuk supremasi pemuda itu. Tampaknya dia telah mendapatkan sesuatu kali ini. Zhao Li tersenyum dan menatap Su Ling, yang dihancurkan oleh roda matahari dan bulan. Pada saat itu, bahkan nafas kehidupan telah menghilang, seolah-olah menghilang. Su Ling, jatuh di sini. Bai Yujing berdiri tegak di udara dan menatap Su Ling yang ditelan oleh roda matahari bulan. Dia tahu kekuatan roda matahari bulan. Bagaimanapun, itu adalah metode abadi yang tak terkalahkan. Su Ling tidak bisa menahan cara seperti itu. Sebenarnya, Bai Yujing tidak ingin membunuh Su Ling pada awalnya. Dia hanya ingin Su Ling menyadari apa celah yang melekat. Sekarang, membunuh Su Ling hanyalah sebuah kesalahan. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan saat itu, dengan rela tetap berada di tingkat yang lebih rendah dan membangun kekuatan sekte di sini, kamu mungkin tidak akan mati. Tapi sekarang, sudah terlambat. Bai Yujing tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Su Ling telah terbunuh. Aku khawatir Su Ling tidak bisa mendengar apa yang dia katakan tadi. Memikirkan hal ini, Bai Yujing tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Baiklah, semuanya sudah berakhir, dan semua urusanku di sini sudah selesai." Setelah mengatakan ini, Bai Yujing berbalik dan ingin pergi langsung ke Lihai dan meninggalkan alam yang lebih rendah. Su Ling telah dibunuh olehnya. Tidak ada artinya untuk tinggal di sini. Adapun para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar dan melihat dengan dingin, Bai Yujing terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Karena para prajurit itu terlalu lemah. Membiarkannya membunuh mereka adalah penghinaan terhadap kekuatannya. Namun, ketika Bai Yujing berbalik dan hendak meninggalkan langit di atas Lihai, ada suara mengerikan di bawah tubuhnya, yaitu, posisi di mana roda matahari dan bulan sebelumnya bertabrakan. Setelah suara keras itu, energi yang mengerikan, yang berpusat pada posisi itu, menyebar dengan liar ke segala arah. Hampir dalam sekejap, Bai Yujing menyadari penyebaran energi itu. Dia segera berhenti. Di matanya yang jernih dan cerah, beberapa warna dingin muncul. Bai Yujing sedikit mengernyit. Dia bingung. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap posisi itu. Segera, beberapa senyum muncul di wajahnya. Menarik, itu menarik.
Sepertinya masih terlalu dini bagiku untuk bahagia. Atau, kamu tidak mengecewakanku dan tidak mati. Bai Yujing berkata sambil tersenyum. Dia merasa sangat bahagia dari hatinya. Awalnya dia mengira Su Ling akan terbunuh dengan satu pukulan, yang tentu saja membuatnya sedikit kecewa. Lagi pula, Su Ling juga dikenal sebagai jenius bela diri tingkat rendah nomor 1. Jika dia membunuhnya, itu sungguh mengecewakan. Sekarang, melihat gelombang energi besar tersebar, wajah Bai Yujing menunjukkan beberapa senyuman. Selama Su Ling belum terbunuh olehnya, itu berarti akan ada lebih banyak kesenangan untuk dimainkan selanjutnya. Ya, bagi Su Ling, perang melawan Bai Yujing mungkin adalah perang hidup dan mati. Namun bagi Bai Yujing, ini hanyalah permainan, hanya bermain. Karena itu, Bai Yujing tidak ingin Su Ling terbunuh, karena itu akan membuat permainan kehilangan kesenangan. Dalam pandangan Bai Yujing, perang antara dirinya dan Su Ling hanyalah permainan kucing dan tikus. Kucing suka bermain dengannya, membiarkan tikus berlari liar, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat lolos dari cakar kucing dan mati pada akhirnya. Bukankah seperti Su Ling saat ini? Su Ling melawan dengan panik dan bertarung dengan panik seperti binatang yang terperangkap, tetapi itu hanyalah binatang yang terperangkap yang masih berjuang. Haha, biarkan aku melihat batasmu. Bai Yujing tersenyum dan menatap sosok yang perlahan muncul di kakinya. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling, tetapi ia sangat malu. Banyak seniman bela diri juga memusatkan perhatian mereka pada sosok itu. Mereka sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling, yang baru saja mengetahui bahwa napas kehidupan telah menghilang, masih hidup. Mengerikan, mengerikan sekali. Su Ling, dia belum mati. Bagaimana napas kehidupannya bisa menghilang begitu saja? Ya, dia seharusnya sudah mati. Banyak seniman bela diri terkejut. Tidak diragukan lagi, keraguan di hati orang-orang bukanlah keraguan di lubuk hati Zhao Li. Su Ling, napas kehidupan benar-benar menghilang sekarang. Namun, Su Ling tidak mati. Saat ini, Zhao Li mengerutkan kening dan menatap Su Ling. Karena energi besar dari roda matahari dan bulan, ruang bergetar dan meledak. Su Ling merasa malu seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Selain itu, pakaian Su Ling rusak, dan seluruh tubuhnya merah karena darah. Iblis, itu iblis. Jelas dia telah terluka parah. Apakah dia masih ingin bertarung dengan Bai Yujing? Zhao Li terkejut dan berkata bahwa Su Ling saat ini seperti baru saja keluar dari tong pewarna merah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan darah merah tua menetes perlahan. Su Ling perlahan mengangkat kepalanya. Fitur wajahnya berlumuran darah, yang membuatnya tampak sangat ganas. Matanya seterang penuh api, matanya sangat sedih. Dia menatap Jingbiok putih yang berdiri di langit dan berbisik, "Aku bilang aku akan membunuhmu sendiri. Sekarang, pertempuran antara kau dan aku baru saja dimulai." Hehe, benarkah? Tapi menurutku, pertempuran antara kita sudah berakhir. Bai Yujing tersenyum dan menjabat tangan kanannya. Roda matahari bulan mengembun di belakang tubuhnya lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kau melawan satu roda matahari bulan, kau akan terluka. Jika 7 roda matahari bulan menyerang pada saat yang sama, bisakah kau menahannya?" Di sela-sela kata, dengarkan saja, berdengung, beberapa kali. Ruang ini tampaknya akan meledak. 7 roda matahari dan bulan yang terang mengembun di belakang tubuh Bai Yujing. Roda matahari dan bulan itu, seperti cincin gigi yang bertatahkan api emas dan hitam, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Dharma abadi, roda matahari bulan, mata Bai Yujing tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara dingin, "Pemusnahan." 7 roda matahari dan bulan bermekaran, berwarna keemasan dan berkilauan. Pada saat ini, 7 roda matahari dan bulan semuanya terbuat dari cincin bergigi. Mereka seperti pagoda yang sangat indah dan mengandung energi yang kuat tak terbatas. Di seluruh dunia, 7 roda matahari dan bulan, dengan momentum yang kuat untuk memusnahkan langit, menghantam kepala Su Ling dengan keras. Perlu dicatat bahwa Su Ling baru saja lolos dari serangan roda matahari dan bulan. Sekarang dia terluka dan berlumuran darah. Dengan darah merah dan pakaian Su Ling yang merah, selendangnya tampak semakin malu. Pada saat ini, 7 roda matahari dan bulan hancur. Kali ini, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Seon. Su Ling gemetar dan mengerutkan kening dengan keras. Dia jelas merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam 7
Roda matahari dan bulan. Ini adalah pertama kalinya Suling merasakan energi yang begitu mengerikan dari jarak dekat. Bahkan hati giok biru tidak dapat mengerahkan keterampilan surgawi seperti itu. Ho, Suling menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan meludahkannya. Matanya menatap sedih pada roda matahari dan bulan yang menghantamnya. Dia terkejut di dalam hatinya. Metode ruang tak terkalahkan. Pada saat berikutnya, mata Suling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara yang mengembun. Banyak seniman bela diri di sekitar hanya dapat melihat kata-kata Suling, tetapi mereka tidak dapat mendengar dengan jelas. Apa yang Suling bicarakan? Suling menyatukan jari-jarinya dan membuat beberapa sidik jari secara berurutan. Dengan gerakan pada jari-jari Suling, ruang di sekitar Suling tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bayangan kaca. Ya, pada saat ini, ruang di sekitar tubuh Suling menjadi samar-samar terlihat. Sulit untuk membedakan apakah itu benar atau salah. Boom! 7 roda matahari bulan menghantam tubuh Suling dan menembus ruang yang menjulang di depan Suling. Hehe, bisakah kamu bertahan dari pukulan seperti itu? Kecuali kamu benar-benar memiliki tubuh abadi. Bai Yujing tersenyum dan berkata dengan tenang. Sebenarnya, Bai Yujing tahu betul seperti apa kesenjangan antara Suling dan dirinya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah dunia yang berbeda. Baik itu asal-usul, bakat seni bela diri, atau harta kultivasi, apa yang bisa dibandingkan dengan Suling dengan Bai Yujing. Jika Suling lebih kuat dari Bai Yujing, itu hanya bisa terjadi karena Suling bekerja lebih keras dari Bai Yujing. Ya, tidak ada yang lain. Bai Yujing terlahir sebagai putra suci Protos. Identitas ini berarti bahwa ia memiliki kunci emas saat lahir dan memiliki banyak sumber daya kultivasi. Ia tidak perlu khawatir dikepung dan dibunuh oleh seni bela diri lain di jalan seni bela diri. Lingkungan kultivasi Bai Yujing sangat nyaman. Ia tidak perlu khawatir tentang apapun, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah melahap sumber daya kultivasi dan meningkatkan wilayah kultivasinya. Sebaliknya, Suling berbeda. Di jalan seni bela diri, Suling tidak hanya ingin meningkatkan kekuatan seni bela dirinya, tetapi juga khawatir akan dibalas oleh musuh-musuhnya. Tentu saja, Suling tidak memiliki begitu banyak sumber daya kultivasi. Yang dapat dia lakukan adalah bekerja keras lagi, dan menggunakan upayanya yang tak henti-hentinya untuk merebut sumber daya kultivasi dari seni bela diri lain dan kekuatan lain. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Suling, Bai Yujing lebih seperti bunga di rumah kaca, sementara yang lain lebih seperti pohon muda yang dihantam badai. Suling tidak bersembunyi dari 7 roda matahari bulan. Menurut pendapat Bai Yujing, tindakan seperti itu benar-benar bodoh. Namun, ini hanyalah akhir dari pertempuran. Seniman bela diri lain di sekitar juga menatap semua ini. Suling dihantam oleh 7 roda matahari bulan. Dilihat dari kekuatan roda matahari bulan tadi, Suling sama sekali tidak dapat menahan kekuatan 7 roda matahari bulan. Kali ini, Suling akhirnya mati. Hei, aku tidak menyangka cara seperti itu bisa membuat Suling selamat. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Benar sekali, Dharma abadi Bai Yujing telah diwariskan ke periode iblis abadi kuno. Itu sangat berbeda dari Dharma bijak yang tersisa dari perang iblis dewa kuno. Jelas bahwa Dharma abadi Bai Yujing memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dharma harta bumi terkuat Suling adalah Dharma bijak. Dia seharusnya dikalahkan oleh Bai Yujing. Hehe. Terbunuhnya Suling kali ini adalah sesuatu yang patut dirayakan untuk level bawah dan bagi kita seniman bela diri pada periode yang sama. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan tawa. Bagi mereka, semakin menakjubkan Suling, semakin besar ancamannya, dan mereka lebih takut pada Suling. Dalam hal ini, mereka pasti ingin Suling terbunuh. Selama Suling diberantas, mereka akan kehilangan musuh yang paling kuat dan tak terkalahkan di jalan memperjuangkan supremasi kaum muda. Dengan kata lain, jika Suling masih hidup, maka yang menjadi pemimpin muda itu pastilah Suling. Sekarang setelah Suling terbunuh, pemimpin muda itu masih memiliki nilai untuk bertarung. Karena setelah Suling, kesenjangan antara bakat seni bela diri lainnya tidak begitu jelas. Banyak bakat seni bela diri memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan supremasi kaum muda. Hati Zhao Li yang menggantung jatuh lagi. Baru saja saya melihat Suling bertemu dengan seorang jedi. Meskipun seluruh tubuhnya berlumuran darah, selama Suling tidak mati, jantungnya yang berdenyut akan sulit untuk ditenangkan. Kali ini,
Melihat suling dihantam oleh 7 roda matahari bulan, suling tidak bersembunyi. Saat ini, tidak ada napas kehidupan. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan mati. Zhao Lihai tidak bisa menahan napas lega. Akhirnya berakhir. Zhao Li berkata dengan getir, dengan senyum tak berdaya di wajahnya. Karena dia tidak bisa mengalahkan suling, dia hanya bisa mendukung Bai Yujing, musuh suling. Namun, sebelum Zhao Li bisa tersenyum di wajahnya, dia melihat tubuh suling menjulang di sekitarnya, seperti ruang yang berubah menjadi cahaya dan bayangan. Ruang cahaya dan bayangan yang terkondensasi menghadirkan warna-warna yang berwarna-warni, yang dapat dikatakan berwarna-warni dan mempesona. Banyak seniman bela diri menatap pemandangan ini, dan kemudian di hadapan semua orang, ruang berwarna-warni yang membeku, seperti tanah yang kering dan pecah-pecah, retak ke segala arah dari satu titik di tengah, dan garis-garis seperti jaring laba-laba muncul di ruang berwarna-warni itu. Pemandangan ini dilihat oleh orang-orang, dan mereka semua terkejut. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Apakah ini penglihatan langit dan bumi? Apa yang terjadi? Mengapa ruang terlihat seperti ini? Ya, ruang berwarna-warni terus-menerus pecah-pecah seperti es. Apakah ada cara untuk benar-benar menghancurkan dan menata ulang ruang itu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika benar-benar ada cara untuk menata ulang ruang, bukankah itu cara yang sangat hebat? Serangan apapun dapat dihindari melalui penataan ulang ruang. Dalam hal ini, bukankah itu tidak terkalahkan? Banyak seniman bela diri terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai semua ini di depan mereka. Mereka menjadi ruang berwarna-warni, terfragmentasi dan berkumpul bersama. 7 roda matahari bulan yang dihancurkan oleh Bai Yujing terkunci di dalam ruang, dan kemudian pecah dengan fragmentasi ruang berwarna-warni. Dengan kata lain, roda matahari bulan yang ditampilkan oleh Bai Yujing ditentang oleh ruang di depan suling. Pada saat ini, Rao adalah Bai Yujing yang berpengetahuan luas, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa 7 roda matahari bulan sudah cukup untuk membunuh suling. Tapi, Bai Yujing tidak berpikir bahwa 7 roda matahari bulan bahkan tidak menyentuh tubuh suling, tetapi mandek di area ruang di depan suling, dan kemudian menerima kekuatan penataan ulang ruang. Kekuatan kuat yang terkandung dalam roda matahari bulan juga menghilang. Bai Yujing menyipitkan matanya dan tampak sedikit berwibawa, tetapi hampir dalam sekejap, dia bereaksi dan tersenyum di wajahnya. Sebenarnya, kamu seharusnya tidak mengekspos metode harta karun yang begitu penting terlalu dini. Lagi pula, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi metode harta karun seperti itu untuk saat ini. Mengeksposnya terlalu dini, sama saja dengan mati. Kurasa kamu seharusnya lebih tahu daripada banyak orang. Bai Yujing menguraikan beberapa senyuman di sudut mulutnya dan berkata dengan samar. Tidak diragukan lagi, kepemilikan metode harta karun seperti itu oleh suling benar-benar mengejutkan Bai Yujing, tetapi Bai Yujing tidak takut. Baginya, itu hanya bisa dianggap sebagai panen yang tak terduga. Karena tidak peduli seberapa kuat sihir itu akan segera jatuh ke tangannya. Bagaimana dengan suling? Dia tidak pantas memiliki kemampuan sekuat itu. Bai Yujing perlahan mengulurkan tangannya, dengan beberapa senyum percaya diri di wajahnya, dan berkata kepada Suling Suo, jika kamu bersedia menyerahkan metode ruang tak terkalahkan, aku tidak bisa membunuhmu. Jika kamu tidak ingin menyerahkan metode ruang tak terkalahkan, aku akan membunuhmu dengan sangat serius, dan kemudian mengambil sendiri metode ruang tak terkalahkan itu. Kamu hanya punya 2 pilihan ini. Aku punya pilihan ketiga, bunuh kamu. Mata suling tiba-tiba tenggelam dan berteriak dengan marah. Dia melihat tangannya tergenggam dengan 10 jari, dan sidik jari jatuh dengan liar dari ujung jarinya. Dengan mengalirnya sidik jari, ruang berwarna-warni di depan suling berubah dengan hebat lagi, seolah-olah dia mulai menata ulang lagi. Hehe, menarik, itu menarik. Aku ingin melihat apakah metode tak terkalahkanmu di ruang tak lengkap lebih kuat, atau apakah metode abadiku lebih kuat. Bai Yujing terkekeh. Tiba-tiba, mata Bai Yujing menjadi tajam seperti pisau. Dia menatap suling dan berkata dengan acuh tak acuh, 8 gurun dan 6 harmoni, harga diri, matahari dan bulan berubah, dan bintang-bintang muncul. Sebagai putra suci para protos, Bai Yujing ditakdirkan untuk berbeda dari yang lain sejak ia lahir. Ia menikmati tatapan dan perlakuan dari bintang-bintang dan bulan, dan bakat seni bela dirinya tidak menyia-nyiakan sumber daya yang diberikan para protos kepadanya. Anda tahu, ia baru berusia 18 tahun ini, dan usianya mirip dengan suling,
tetapi wilayah kekuasaannya telah lama melangkah ke wilayah dewa, dan bahkan akan berdampak pada wilayah dewa dalam waktu dekat. Sekarang, melihat seluruh tingkat atas, hanya ada sedikit seniman bela diri yang dapat mencapai wilayah Raja Dewa. Karena kerajaan dewa terlalu luar biasa. Di atas wilayah Raja Dewa adalah wilayah orang bijak. Perlu dicatat bahwa sejak perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, semua orang bijak dan orang bijak yang kuat telah jatuh. Setelah 10.000 tahun, tidak ada orang bijak dan orang bijak yang kuat yang pernah muncul. Menurut pengetahuan Bai Yujing, memang ada beberapa orang kuat tingkat dewa di ras atas, tetapi mereka hanya mandek di 9 puncak tingkat dewa, tetapi mereka tidak dapat melangkah lebih jauh. Dengan kata lain, mereka tidak berani menyerang alam bijak sama sekali. Sejak zaman kuno, seni bela diri telah ada selama puluhan ribu tahun. Melihat kembali sejarah yang panjang, dapat dikatakan bahwa ada banyak seniman bela diri yang mencapai alam Raja Dewa. Lalu mengapa hanya sedikit prajurit yang mampu memasuki alam orang bijak? Bahkan setelah perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, tidak ada orang bijak yang kuat. Karena jika Anda ingin menerobos alam Raja Dewa ke alam orang bijak, Anda harus menerobos jalan suci. Keberadaan jalan suci tidak diragukan lagi merupakan penghalang terbesar yang menghalangi seni bela diri di wilayah Raja Dewa untuk menyerang wilayah orang bijak. Melihat sungai sejarah yang panjang, ada banyak pahlawan kuat yang menyerang jalan suci, tetapi tanpa kecuali, mereka semua mati dengan menyedihkan di jalan suci. Tidak pernah ada seorang pun yang bisa keluar dari jalan suci hidup-hidup. Ini juga alasan mengapa ras atas memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat atas di alam dewa, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat atas di alam dewa tidak berani menyerang jalan suci. Bagi pembangkit tenaga listrik tingkat atas di kerajaan dewa, menyerang kerajaan Sage sama saja dengan memukul batu dengan telur. Bagaimanapun, ada terlalu banyak pelajaran dalam sejarah. Terburu-buru memasuki alam Sage sama saja dengan mati. Karena tidak ada yang tahu bagaimana ada belenggu yang tidak dapat dipatahkan dalam apa yang disebut jalan suci. Jika tidak ada belenggu dan rintangan yang besar, bagaimana mungkin begitu banyak pembangkit tenaga listrik di kerajaan dewa jatuh ke jalan suci? Karena alasan ini, Bai Yujing tahu bahwa bahkan di tingkat atas, selama alam dapat mencapai alam surga dan dewa, mereka semua adalah seniman bela diri yang sangat baik. Tak perlu dikatakan lagi, Su Ling masih muda. Jika dia benar-benar melangkah ke alam dewa, Su Ling benar-benar memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan putra dan putri dari beberapa ras besar. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Bai Yujing lebih bertekad. Saat ini, dia tidak bisa membiarkan Su Ling melangkah ke tingkat atas hidup-hidup. Dharma abadi, hancurkan bintang-bintang. Mata Bai Yujing tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara dingin. Berkumpul di ruang di sekitar ibu kota batu giok putih, mereka membuat suara gemetar yang hebat. Bobo, kunang-kunang perlahan mengembun di sekitar tubuh Bai Yujing. Jika Anda perhatikan dengan saksama, tidak sulit untuk melihat bahwa yang disebut kunang-kunang adalah bintang-bintang kecil. Ya, membunuh bintang juga merupakan metode abadi. Dengan memampatkan ki gelap dalam tubuh pada konsentrasi tinggi, ia mengembun menjadi bola-bola energi yang menyilaukan. Ketika bola energi ini muncul di ruang angkasa, ia seperti bintang-bintang kecil, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Su Ling dengan gila membuat sidik jari. Dengan transformasi sidik jari, ruang berwarna-warni di depannya terus-menerus rusak dan ditata ulang. Dengan cara-cara ini, para seniman bela diri di kejauhan itu terpesona dan terkejut dalam hati mereka. Banyak seniman bela diri yang belum pernah melihat cara sekuat itu. Mereka dapat dengan bebas mengendalikan retakan, reorganisasi, dan penyembuhan ruang dengan mengendalikan ruang. Cara seperti itu mengerikan. Bukankah Su Ling benar-benar tak terkalahkan dengan metode harta karun seperti itu? Siapa yang dapat menembus reorganisasi ruang dan melukainya? Petik 2. Ya, jika Su Ling benar-benar dapat mengendalikan ruang dan membiarkan ruang itu runtuh, menata ulang, dan menyembuhkan, saya khawatir tidak ada serangan yang dapat mengenainya. Banyak seniman bela diri, dengan ekspresi ngeri dan mata penuh keterkejutan, menatap Su Ling dan berkata dengan iri. Saat ini, apa yang dipikirkan Zhao Li tidak berbeda dari seniman bela diri lainnya, tetapi dia pandai mengamati dan segera menemukan kelemahan metode tak terkalahkan Su Ling menggunakan ruang yang tidak lengkap. Itu adalah, metode tak terkalahkan ruang yang tidak lengkap milik Su Ling hanyalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap.
itu tidak dapat mencapai tingkat metode tak terkalahkan yang lengkap sama sekali. Sama seperti saat ini, meskipun Suling dapat mengendalikan ruang, membuat ruang runtuh, menata ulang, dan bahkan menyembuhkan, ruang yang dikendalikan oleh Suling hanya lingkup kecil. Ya, jangkauannya kecil. Jika tidak, Suling dapat menggunakan metode tak terkalahkan yang kuat untuk meruntuhkan dan membelah ruang di sekitar tubuh Bai Yujing dan kemudian mengaturnya kembali, yang setara dengan membelah Bai Yujing secara langsung. Tetapi Suling tidak melakukannya, yang berarti bahwa Suling sama sekali tidak dapat mengendalikan ruang di sekitar tubuh Bai Yujing. Ini adalah kelemahan dari metode tak terkalahkan ruang Suling yang tidak lengkap. Selain itu, Suling membiarkan ruang angkasa runtuh, menata ulang, dan kemudian menyembuhkan. Faktanya, ada celah waktu yang sangat kecil, bukan koneksi waktu yang sempurna. Selama prajurit dapat memanfaatkan celah waktu yang kecil dan langsung menggunakan kekuatan terkuat untuk menyerang Suling sebelum Suling menata ulang ruang angkasa, dia pasti akan mengalahkan Suling. Ini adalah detail yang diamati oleh Zhao Ligang. Namun, Zhao Li percaya bahwa karena metode ruang tak terkalahkan Suling yang cacat dapat dilihat pada levelnya, Bai Yujing pasti dapat melihatnya dengan lebih baik. Suling pasti akan kalah dalam perang ini. Mata Zhao Li menyala dan berkata dengan tegas. Sebenarnya, Suling tidak tahu kekurangan yang diamati oleh Zhao Li. Sebelumnya, ketika Suling mempraktikkan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap, dia telah menyadari bahwa ada beberapa kekurangan terperinci dalam metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap ini. Selama para prajurit yang kuat itu pandai mengamati, mereka dapat dengan mudah menemukan kekurangannya. Bai Yujing tidak lagi menggunakan metode abadi yang kuat seperti roda matahari dan bulan, tetapi menggunakan metode abadi seperti menghancurkan bintang-bintang. Jelas bahwa dia telah menemukan kekurangannya. Menggunakan ibu kota giok putih untuk membunuh bintang-bintang, sejumlah besar bola energi terkondensasi di sekitar tubuh, memancarkan cahaya bintang. Suling tidak ragu bahwa begitu bola-bola energi itu menyentuh tubuhnya, dia akan mati atau terluka. Karena energi dalam bola-bola energi itu tampaknya telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh para pejuang biasa di alam dewa sejati. Bagaimanapun, kita harus berjuang sampai akhir. Meskipun dia tahu bahwa pertempuran itu kemungkinan besar akan dikalahkan oleh Bai Yujing, meskipun demikian, Suling tidak mau mengakui kekalahan. Dia ingin mengalahkan Bai Yujing, dan bahkan membunuh Bai Yujing di sini. Hanya dengan cara ini, Su Xiaomei dapat dicegah untuk menikahi Bai Yujing. Keluar, tepat saat Suling sedang memikirkan hal itu, tangan kanan Bai Yujing bergetar pelan, dan bola energi. Yang terang itu, dari bintang-bintang, tetapi, seperti yang dikatakan Zhao Li, selama reorganisasi ruang Suling yang rusak, ada sedikit celah waktu. Bola energi padat itu melesat tepat di depan Suling di sepanjang celah itu dan menghantam tubuh Suling. Boom! Sebuah bola energi, yang hanya seukuran bintang kecil, mekar dalam cahaya bintang dan jatuh di dada Suling. Meskipun dilindungi oleh tulang gelap pohon surga, Suling tetap terkena dan terlempar keluar, memuntahkan darah dari mulutnya, dan wajahnya langsung pucat pasi. Sungguh kuat, mata Suling suram. Bola energi padat itu membuat orang melihat terlalu banyak hal. Sudah terlambat untuk berpikir. Suling harus membuat sidik jari lagi dan mengubah ruang di sekitar tubuhnya untuk menahan serangan bola energi itu. Tetapi terlebih lagi, ada bola energi yang menghantam tubuh Suling melalui celah waktu itu. Penciptaan kayu. Suling meledak dalam minuman dan langsung memperlihatkan sifat kedua, yang diperolehnya dari Mei Changchuan dan dapat mengendalikan pohon-pohon di sekitarnya. Dengan cara yang sama, Anda dapat mengendalikan tulang gelap pohon surga dan meningkatkan kekuatan tulang gelap pohon surga dengan terciptanya kayu. Seluruh tubuh Suling kembali bersinar terang, memperlihatkan warna hijau. Namun, tulang-tulang Suling berwarna keemasan dan berkilau. Jika diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa tulang-tulang Suling terukir garis-garis emas yang pekat. Banyak seniman bela diri yang mengubah penampilan mereka. Ketika mereka melihat Suling menggunakan sifat kayu untuk menutupi pohon biru tua yang besar di tubuh Suling, mereka pun diberkahi dengan kecemerlangan hijau. Boom! Memanfaatkan celah waktu yang sangat sempit, banyak bola energi melewati ruang pemisahan dan penataan ulang, menghantam tubuh Suling, dan menghantam pohon biru muda yang diselimuti kecemerlangan hijau dengan keras. Bang-bang! Dengan benturan keras bola energi tersebut,
pohon surga yang menyelimuti tubuh Suling bergetar hebat, dan daun-daun berguguran terus-menerus. Bai Yujing sedikit mengernyit dan terkejut. Su Lingxi terkejut karena memperlihatkan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Tak perlu dikatakan lagi, pada saat ini, Su Ling secara paksa menambah tulang-tulang gelap yang menyelimuti tubuhnya dengan menggunakan ciptaan kayu. Cara seperti itu sungguh mengejutkan. Bai Yujing mengerutkan kening. Sejauh ini, dia telah menggunakan dua jenis metode abadi, yang merupakan warisan kuat dari periode iblis abadi kuno. Itu adalah metode harta karun yang benar-benar sebanding dengan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, yang jauh lebih kuat daripada metode sage biasa. Kemampuan Suling untuk mengembangkan metode tak terkalahkan ruang yang tidak lengkap ke tingkat yang kuat ini telah mengejutkannya. Saat ini, Suling menggunakan ciptaan misterius lagi. Yang disebut ciptaan kayu membuat Bai Yujing kagum. Papa, Bai Yujing tampak sangat serius. Dia menatap Suling yang terkena bola energi yang disebabkan oleh metode abadi membunuh bintang. Tanahnya yang serius menunjukkan beberapa senyuman, menatap Suling dengan sangat puas, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan. Generasi muda, di level yang lebih rendah ini, jika seseorang memenuhi syarat untuk memengaruhi level atas, tidak diragukan lagi itu adalah kamu. Seru Bai Yujing. Dihujani oleh bola energi padat itu, Suling terus menggerakkan tangannya dengan 10 jari, berulang kali memainkan sidik jari padat, berkumpul di sekitar ruang di sekitar tubuhnya, dan terus-menerus runtuh di bawah tarikan metode ruang tak terkalahkannya, dan kemudian secara paksa mengatur ulang dan berubah menjadi ruang baru. Bola energi yang tidak dapat menembus ruang yang terkoyak itu langsung musnah di ruang yang terkoyak itu. Hanya bola energi yang melewati celah waktu yang kecil, melewati ruang yang rusak dan mengenai tubuh Suling yang dapat menyebabkan bekas luka pada Suling. Tapi sayang sekali, Suling menggunakan sifat kayu untuk secara paksa meningkatkan kekuatan tulang gelap pohon surga, yang membuat bola-bola energi itu tidak mampu menembus perlindungan tulang gelap pohon surga. Bahkan Bai Yujing pun terkejut melihat cara Suling memecah situasi. Sayang sekali, sayangnya, lawanmu adalah aku. Bai Yujing tiba-tiba mendesah. Cara Suling sungguh membuatnya takjub, tetapi sayang sekali bahwa tingkat kekuatan ini saja tidak cukup untuk melawannya. Meskipun Bai Yujing saat ini sedang menekan kekuatannya hingga ke 9 puncak alam dewa sejati, dia konsisten dengan Suling. Bai Yujing memiliki keyakinan penuh dan dapat mengalahkan Suling. Bola energi padat itu jatuh dengan liar, seperti meteor. Setelah beberapa saat, akhirnya berhenti. Tulang gelap pohon langit biru menyelimuti tubuh Suling. Saat ini, entah berapa banyak daun yang telah gugur. Lapisan kecemerlangan hijau yang melilit tulang gelap pohon surga itu berangsur-angsur memudar. Pola susunan yang terukir pada tulang Suling juga melemahkan cahaya keemasan itu. Demi melawan metode abadi yang digunakan Bai Yujing untuk menghancurkan bintang-bintang, Suling menggunakan dua jenis kreasi sekaligus, yang juga setara dengan fakta bahwa ia memperoleh dua jenis kreasi di alam bawah. Banyak petarung yang tinggal di kejauhan dan menyaksikan perang dengan mata. Kepala mereka sendiri tak kuasa menahan napas saat melihat Suling mengandalkan kekuatannya yang dahsyat untuk melawan serangan tertinggi Bai Yujing secara paksa. Kekuatan Bai Yujing tadi terlihat jelas bagi semua orang, dan Suling sama sekali tak mampu menandinginya. Namun kini, Suling telah melawan, yang tak terbayangkan. Saat ini, banyak seniman bela diri, yang melihat Suling, menambahkan sedikit keterkejutan, tetapi juga penuh keraguan. Apa kreasi kayu yang baru saja disebutkan Suling? Setelah kedatangan Fan Xi, banyak seniman bela diri dan pasukan utama tak henti-hentinya berjuang untuk memperebutkan peluang. Jadi dari mana Suling berasal? Tianjian Shengxi, yang telah menyaksikan perang dari kejauhan, tetapi selalu terdiam, tiba-tiba menyadari pada saat ini, dan matanya dipenuhi dengan beberapa warna yang mengejutkan. Baru saja, putra pedang surgawi dikalahkan oleh putra percikan. Sayangnya, putra percikan terlalu sombong untuk memprovokasi bocah berbaju putih, yaitu Bai Yujing, dan kemudian dia disingkirkan oleh Bai Yujing. Sekarang, putra dari dua orang suci agung, dia hidup sampai akhir. Meskipun putra pedang surgawi hidup, itu adalah semacam bertahan hidup. Namun, dunia seni bela diri selalu kejam. Lebih baik hidup dengan rendah hati daripada dibunuh dengan kejam. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki rahasia yang begitu kuat sehingga Suling bisa menjadi seperti itu. Begitu, tidak heran Suling bisa menjadi begitu kuat. Apa yang dia dapatkan bukanlah apa yang disebut kesempatan,
tetapi semacam ciptaan yang dibiarkan oleh alam. Dia baru saja mengakui bahwa dia menggunakan ciptaan kayu. Dengan kata lain, dia memiliki ciptaan kayu di tubuhnya. Wajah putra pedang surgawi seputih salju. Darah yang mengalir dari sudut mulutnya telah mengering menjadi noda darah. Saat ini, matanya dipenuhi dengan warna dingin yang tak berujung dan berkata, dalam buku-buku kuno, telah lama ada penjelasan yang sesuai untuk kata penciptaan. Penciptaan adalah kekuatan khusus yang memadatkan atribut alam tertentu. Penciptaan kayu sulinggang seharusnya merupakan jenis penciptaan yang memadatkan kekuatan kayu alam. Pada saat ini, rahasia penciptaan dalam pikiran putra pedang surgawi bukanlah gagasan orang-orang kuat lainnya yang hadir. Banyak seniman bela diri tercengang, tampak terkejut, tanpa sadar saling memandang, dan tiba-tiba menyadari dari mata masing-masing. Tidak diragukan lagi bahwa di masa lalu, seniman bela diri selalu bertanya-tanya mengapa suling bisa begitu kuat. Sekarang, alasan paling mendasar akhirnya terungkap. Sejak awal, yang didapat suling bukanlah kebetulan, tetapi alam, kekuatan khusus yang memadatkan banyak energi alam. Suling melebur alam ke dalam tubuhnya. Tentu saja, kekuatannya yang sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada seniman bela diri yang mendapat kesempatan. Saat ini, Zhao Li juga gemetar. Dia akhirnya menemukan rahasia bahwa suling bisa menjadi begitu kuat. Dia telah lama mengambil keputusan. Setelah melihat suling terbunuh dengan matanya sendiri, dia harus segera kembali dan menemukan keberuntungan yang kuat. Hanya dengan cara ini dia bisa berdiri teguh di dunia. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Zhao Li mengubah beberapa warna dingin di bagian bawah matanya dan berkata, Suling, bertarung dengan Bai Yujing, kamu telah mengungkap rahasia terbesar dunia penggemar. Yaitu, sumber daya kultivasi terpenting di dunia penggemar bukanlah apa yang disebut kesempatan, tetapi ciptaan. Seniman bela diri yang bisa mendapatkan ciptaan diakui oleh dunia penggemar dan memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemuda tertinggi. Suling sangat menyadari kebocoran rahasia seperti keberuntungan, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak takut. Bagaimanapun, ada dua jenis ciptaan yang kuat di tubuhnya, dan tidak mudah untuk meleburnya ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, sekarang dunia telah datang selama setengah tahun, dan hampir semua ciptaan yang kuat telah ditangkap oleh prajurit atau monster yang kuat. Tidak mungkin untuk mendapatkan ciptaan dari udara tipis. Karena ini, Suling tahu betul bahwa bahkan jika dia sekarang mengungkapkan keberadaan ciptaan di dunia yang banyak, seniman bela diri lainnya tidak dapat mendapatkannya. Hehe, apakah kamu masih terganggu ketika bertarung denganku? Bai Yujing segera terkekeh beberapa kali, dan sebuah seringai tergambar di sudut mulutnya, dan bertanya. Mendengar ini, Suling segera pulih dan mengubah penampilannya. Pada saat ini, Bai Yujing telah datang kepadanya. Kemudian, Bai Yujing tersenyum di wajahnya, mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya menjadi bentuk kepalan tangan. Kepalan tangan itu tidak ringan maupun berat dan langsung mengenai dada Suling. Tulang hitam pohon surga memiliki peningkatan penciptaan kayu. Meskipun sangat kuat, kekuatannya telah berkurang beberapa kali karena pengaruh metode abadi membunuh bintang yang ditunjukkan oleh Bai Yujing. Oleh karena itu, ketika tinju kanan Bai Yujing jatuh di dada Suling, tubuh Suling tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang kuat meledak keluar dari tubuhnya. Tapi, tinju kanan Bai Yujing langsung mengalahkan kekuatan yang dilepaskan oleh Suling dan menghancurkan tempat berlindung tulang hitam pohon surga di permukaan tubuh Suling. Semua ini, seperti pisau tajam, langsung menusuk pada sepotong tahu yang lembut. Ya, mudah, tanpa hambatan. Segel tinju Bai Yujing mengenai dada Suling, dada kiri, tempat jantung berada, dengan perlindungan tulang terkeras tubuh. Namun, di bawah segel tinju Bai Yujing, tulang terkeras di tubuh Suling meledak dengan keras. Kemudian, tinju kanan Bai Yujing menembus jantung Suling dengan mudah. Penciptaan kayu, bukan? Bai Yujing selalu tersenyum tipis. Dari awal hingga akhir, dia tampak tertawa. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya untuk tertawa. Hanya rentan. Bai Yujing berkata pelan. Banyak seniman bela diri, yang berdiri beberapa kilometer jauhnya, menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak seorang pun tahu apa yang baru saja terjadi, dan tidak seorang pun tahu mengapa Bai Yujing tiba-tiba muncul di depan Suling. Banyak seniman bela diri baru saja melihat bahwa tinju kanan Bai Yujing mengenai jantung Suling. Kemudian, dengan suara keras, tulang dada Suling hancur berkeping-keping,
melindungi posisi jantung, dan tulang yang paling tidak bisa dihancurkan juga retak. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, tinju kanan Bai Yujing menembus dada Suling, menghancurkan tulang dada Suling, dan tinju berdarah muncul di belakang dada kiri Suling. Pada saat ini, semua seniman bela diri tercengang dan tampak terkejut. Tidak ada keraguan bahwa pikiran para seniman bela diri ini masih ada. Su Linggang hanya mengungkap rahasia terbesar dunia, yaitu keberadaan ciptaan. Ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa dada kiri Su Ling tertusuk oleh tinju Bai Yujing, mereka bingung dan bingung di tempat. Sesaat kemudian, ada seorang prajurit, yang tampaknya baru saja bangun dari tidurnya. Matanya masih terkejut, dan dia berkata, apakah Su Ling sudah mati? Seniman bela diri lainnya hanya bereaksi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan seniman bela diri itu. Asli, baru saja, dada Su Ling memang tertusuk oleh tinju Bai Yujing. Tidak tepatnya, jantung Su Ling hancur. Ya, jantung Su Ling hancur oleh tinju Bai Yujing. Zhao Li berdiri di kejauhan, juga kebingungan di tempatnya. Baru saja, Su Ling jelas memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Bai Yujing, tetapi adegan yang tiba-tiba adalah jantung. Su Ling ditinju oleh Bai Yujing. Semua perubahan ini terlalu cepat, sama sekali tidak terduga. Sudah berakhir, Zhao Li menatap Su Ling yang berdiri di udara, dan ibu kota giok putih yang tinjunya telah lama diwarnai merah oleh darah. Sebenarnya, mungkin caraku yang paling kuat bukanlah Dharma Abadi, tetapi tubuhku. Bai Yujing perlahan-lahan mengeluarkan tinju kanannya dari dada kiri Su Ling dan berkata dengan tenang, kau lihat, seperti sekarang, aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Tidak perlu banyak usaha dan tidak perlu membuang waktu. Aku baru saja membunuhmu dengan metode abadi, hanya untuk membuatmu menyadari celah antara kau dan aku. Tetapi kau tidak ingin mengakui kenyataan, jadi kau mati. Yang Xiao, pelindung Dharma kiri yang bersembunyi dalam kegelapan, telah mengamati perang antara tuan mudanya dan Su Ling. Dia dikirim oleh Protoss untuk melindungi keselamatan Bai Yujing. Tidak peduli kapan dan di mana, dia tidak bisa meninggalkan Bai Yujing terlalu jauh. Dalam perang antara Bai Yujing dan Su Ling, meskipun kemungkinan kemenangan Su Ling sangat kecil, meskipun begitu, Yang Xiao tidak akan mentolerir kemungkinan sekecil apapun. Dengan kata lain, Su Ling tidak memiliki kemungkinan untuk memenangkan pertempuran sejak awal. Begitu Tuan Muda lahir, dia membangkitkan tubuh suci Brahma. Dia adalah seorang jenius bela diri yang tak terkalahkan yang ditakdirkan untuk melangkah ke alam orang bijak. Orang ini benar-benar berpikir bahwa cara Tuan Muda yang paling kuat adalah mengolah Dharma Abadi. Haha, itu konyol. Namun, menurut levelnya, dia seharusnya tidak mengerti apa itu tubuh suci Brahma. Yang Xiao bersembunyi dalam kegelapan dan melihat Bai Yujing meninju jantung Su Ling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan beberapa senyum bahagia di wajahnya. Tuan mudanya akhirnya bersedia menggunakan kekuatan tubuh suci Brahma. Di bawah tubuh suci Brahma, semua yang disebut bakat seni bela diri adalah semut pengganggu dan tikus. Para sampah dari tingkat bawah ini masih dengan bodohnya berpikir bahwa selama mereka mencapai supremasi pemuda dan memasuki tingkat atas, mereka dapat mencapai prestasi seniman bela diri seperti Bai Yujing. Itu konyol. Kesenjangan antara mereka dan Bai Yujing telah ditetapkan sejak lahir. Tubuh suci Brahma di Bai Yujing adalah bawaan. Tubuh suci ini adalah tulang akar dari yang kuat di alam bijak, yang jauh lebih kuat daripada yang disebut suamu dari seni bela diri. Hanya yang kuat dari orang bijak yang dapat menggunakan kemampuan surga untuk menguras darah esensi tubuh, sehingga tulang-tulang tubuh suci dapat dikandung. Namun, hanya satu dari sejuta bahwa keturunan orang bijak yang kuat di alam dapat membangkitkan tulang akar tubuh suci di dalam tubuh. Secara kebetulan, Bai Yujing adalah satu dari sejuta. Hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaan tubuh suci Brahma di Bai Yujing, yang telah lama menjadi surat rahasia Protoss. Tuan muda, kita harus pergi. Pada saat ini, Yang Xiao kembali sadar, diam-diam datang ke Bai Yujing dan berkata dengan lembut. Bai Yujing mengeluarkan tinju kanan merah dari dada Su Ling dan melihat darah di tinju itu. Mata Bai Yujing berubah sedikit jijik. Itu adalah darah orang lemah, yang mengotori telapak tangannya. Tangan kanan Bai Yujing bergetar hebat, langsung menggoyangkan darah di telapak tangannya, dan butuh waktu untuk pulih ke keadaan bersih. Setelah semua ini, Bai Yujing tersenyum pada Su Ling yang telah kehilangan kesadaran di depannya dan berkata,
saya harap Anda dapat memiliki bayi yang baik di kehidupan Anda berikutnya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada saya. Setelah mengatakan ini, Bai Yujing berbalik, dan Yang Xiao berdiri di sampingnya. Mereka meninggalkan langit di atas lihai bersama-sama. Hati Suling hancur berkeping-keping. Seperti yang dikatakan Bai Yujing, hati Suling hancur total, dan napas kehidupan Suling menghilang dalam sekejap. Tidak hanya itu, ki misterius di lautan udara Suling juga bocor dengan panik, dan kekuatan di tubuhnya mengalir dengan panik. Matanya yang cerah dan jernih menjadi gelap dan kusam saat ini. Para seniman bela diri yang berkumpul di sekitarnya juga menunjukkan senyuman. Suling yang sombong akhirnya mati. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa bagi seluruh alam bawah. Darah mengalir keluar terus-menerus di sepanjang lubang darah di dada kiri, dan secara bertahap mewarnai tubuh Suling menjadi merah. Pakaian compang camping itu sekarang diwarnai merah oleh darah. Jantung Suling berhenti berdetak sepenuhnya, dan napasnya telah menghilang. Suling benar-benar mati. Bai Yujing dan Yang Xiao berbicara dan tertawa. Mereka secara bertahap meninggalkan langit di atas lihai dan ingin pergi ke Gunung Busu, dan kemudian meninggalkan alam bawah untuk kembali ke Protos. Namun, sebelum Bai Yujing dan Yang Xiaogang meninggalkan langit di atas lihai, putong, mulai terdengar semakin intens detak jantungnya. Bai Yujing segera berhenti. Yang Xiao juga berhenti. Keduanya tampak berwibawa. Para seniman bela diri yang baru saja meninggalkan lihai juga berhenti satu demi satu. Hampir secara kebetulan, mereka semua melihat ke tempat jantung berdetak. Tempat jantung berdetak itu persis di tempat Suling berada. Namun, pada saat itu, sosok lain muncul di samping Suling. Bai Yujing menatap sosok itu, sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin, "Untuk menyelamatkannya, kamu bahkan dapat menyerahkan sumsum Phoenix yang paling berharga dari keluarga Phoenix." "Sukin, apakah kamu gila? Sumsum Phoenix adalah tulang akar yang dibiarkan oleh orang bijak dan orang-orang kuat dari keluarga Phoenix. Esensinya mirip dengan tubuh Brahma di Bai Yujing. Namun, sumsum Phoenix adalah sumsum tulang, yang diekstraksi dari tulang. Hal-hal berharga seperti empulur Phoenix selalu menjadi harta paling berharga dari keluarga Phoenix, sebanding dengan harta paling kuat yang diwariskan oleh dunia luar. Di tingkat atas, pasukan klan teratas dan beberapa klan teratas semuanya mengetahui keberadaan sumsum Phoenix. Ada juga beberapa kepala klan yang ingin menggunakan harta paling kuat untuk menukar sumsum Phoenix dari keluarga Phoenix. Sayangnya, langkah ini ditentang keras oleh keluarga Phoenix. Bagi keluarga Phoenix, pentingnya sumsum Phoenix hampir terbukti dengan sendirinya. Keluarga Phoenix pernah melahirkan orang bijak paling kuat di dunia. Sumsum Phoenix adalah warisannya, yang terkait dengan masa depan keluarga Phoenix. Namun sekarang, sumsum Phoenix jatuh ke tangan Sukin dan dibawa ke tingkat yang lebih rendah oleh Sukin. Itu sebenarnya digunakan untuk mengobati Suling. Sumsum Phoenix yang begitu mahal, begitu berharga, disia-siakan oleh Sukin. Sukin, gila. Raut wajah Bai Yujing berubah drastis untuk pertama kalinya. Matanya tampak sedih dan galak. Ada sedikit amarah di kedalaman matanya. Dia menatap dingin ke arah Sukin yang berdiri di depan Suling saat ini, dan berkata, "Menurutku ayahmu seharusnya tidak tahu bahwa kamu menyia-nyiakan sumsum Phoenix untuk menyelamatkan Suling." Sukin juga memperhatikan Bai Yujing. Ini adalah kedua kalinya dia bertemu dengan Bai Yujing. Pada pertemuan pertama, Sukin tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Bai Yujing. Ibu kota giok putih itu selalu memiliki sedikit senyum di wajahnya, membuat orang-orang merasa sinis. Pertemuan kedua adalah sekarang. Bai Yujing memukul Suling dengan keras dan meninjunya tepat di jantungnya. "Jika Sukin tidak muncul tepat waktu, aku khawatir Suling sudah mati sekarang." Mata Sukin tampak suram dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah ayahku tahu atau tidak? Apa hubungannya denganmu?" "Haha." Bai Yujing langsung terkekeh dan berkata dengan tenang, "Sepertinya kau tidak tahu bahwa ayahmu telah berencana untuk menikahi Protos." Mendengar ini, Sukin terdiam dan terdiam. Keluarga Phoenix awalnya ingin menikahi keluarga naga asli. Karena, di tingkat atas, kedua keluarga itu adalah keluarga teratas kedua setelah Protos dan keluarga peri. Namun sayangnya, jika keluarga Phoenix ingin melangkah lebih jauh, mereka harus menikahi keluarga naga asli. Di keluarga naga asli, ada keluarga naga. Di keluarga Phoenix, ada sumsum Phoenix.
Seorang prajurit dengan inti Phoenix dan seorang prajurit dengan bola naga pasti dapat melahirkan jenius bela diri paling kuat di dunia. Su Qingwei adalah orang suci dari keluarga Phoenix. Identitas ini memang memenuhi syarat untuk menikahi putra dari keluarga naga sejati. Namun, monyet emas sialan itu tiba-tiba muncul. Hanya karena Yajai menyinggung perasaannya, dia dengan paksa membunuh seluruh keluarga naga sejati. Banyak sekali talenta naga yang mati mengenaskan di tangan monyet emas, yang menyebabkan kerusakan serius pada naga dan hampir mengguncang fondasi naga. Selain itu, untuk menghentikan perang dengan monyet emas itu, keluarga naga sejati tidak ragu untuk menyerahkan manik-manik naga, yang setara dengan menyerahkan garis hidup keluarga naga sejati. Sekarang, keluarga naga sejati tidak lagi memenuhi syarat untuk terus menikahi keluarga Phoenix. Kemudian, dalam pandangan kepala keluarga Phoenix, keluarga yang paling cocok untuk menikah dengan keluarga Phoenix hanyalah Protoss. Sedangkan untuk klan Xianling dan klan Iblis, kedua ras ini tidak dianggap oleh kepala klan Phoenix. Warisan komprehensif Protoss jauh lebih kuat daripada keluarga Phoenix. Karena alasan ini, agar dapat menikahi para dewa dengan sukses, kepala keluarga Phoenix berinisiatif untuk menyerahkan sumsum Phoenix kepada para dewa. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, kepala keluarga dewa tetap merasa bahwa hal itu sepadan. Meskipun identitas Su Qin tidak sebaik Bai Yujing, dia juga merupakan orang suci dari keluarga Phoenix, yang hampir tidak cukup untuk memenuhi standar minimum menikahi Bai Yujing. Selain itu, bakat bela diri Su Qin hanya sedikit lebih rendah dari Bai Yujing. Dalam hal ini, jika keluarga Phoenix bersedia menyerahkan sumsum Phoenix, Su Qin memang memenuhi syarat untuk menikahi Bai Yujing. Pada saat yang sama, untuk Bai Yujing, dia juga sangat ingin mendapatkan sumsum Phoenix. Karena sumsum Phoenix adalah tulang akar yang dibiarkan oleh orang bijak dan orang-orang kuat dari keluarga Phoenix. Itu sangat langka dan berharga serta mengandung energi yang tak ada habisnya. Di tubuh Bai Yujing, ada tubuh suci Brahma. Jika Anda bisa mendapatkan berkah sumsum Phoenix, kekuatannya akan meningkat puluhan kali lipat. Namun sekarang, sumsum Phoenix jatuh ke tangan Su Qin dan digunakan oleh Su Qin pada Suling. Bagaimana mungkin Bai Yujing tidak marah? Sumsum Phoenix seharusnya menjadi miliknya. Sekarang, sumsum Phoenix jatuh ke tangan Suling, yang merupakan penghinaan besar baginya. Secara khusus, melihat ekspresi bangga Su Qin, kemarahan Bai Yujing terbukti dengan sendirinya. Bai Yujing menatap Su Qin dengan dingin dan berkata dengan dingin, keluarga Phoenix ingin menikahi Protoss. Selain kamu, mereka juga membutuhkan sumsum Phoenix. Hehe, sekarang sumsum Phoenix sudah habis, keluarga Phoenix tidak lagi memenuhi syarat untuk menikah dengan Protoss. Namun, untuk menghukummu, aku akan membujuk Patriark untuk melanjutkan pernikahan kita. Berbicara tentang ini, mata Bai Yujing tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya menjadi lebih serius. Dia berkata dengan suara yang kental, kamu dan Su Ling tidak akan pernah bersama. Su Qin terdiam. Setiap kata yang diucapkan Bai Yujing seperti paku yang sangat tajam, yang menusuk ke dalam hatinya. Di matanya yang indah, dia menyeka beberapa warna dingin, menunjukkan tatapan yang sangat dalam dan dingin pada Bai Yujing. Wajah Bai Yujing yang muram menunjukkan beberapa senyum dingin dan berkata, aku akan kembali ke tingkat atas terlebih dahulu. Kemudian, di bawah tatapan Su Qin, Bai Yujing dan Yang Xiao perlahan meninggalkan langit di atas lihai dan menghilang ke dalam pandangan banyak seniman bela diri. Su Qin memperhatikan Bai Yujing dan Yang Xiao pergi, dengan warna bermartabat yang tak berujung di bagian bawah matanya. Su Qin bertahan di atas selama hampir 1 tahun. Oleh karena itu, Su Qin hampir tahu distribusi kekuatan di sisi atas. Saya telah mendengar sedikit tentang apa yang disebut Putra Suci Protoss dan 2 pelindung dharmanya. Selain itu, Putra Suci Protoss, Bai Yujing, selalu dikenal sebagai jenius seni bela diri papan atas. Di tingkat atas, ada banyak bakat seni bela diri papan atas. Tidak pernah ada yang bisa dibandingkan dengan Bai Yujing. Su Qin juga malu. Su Ling. Su Qin segera menahan pikirannya dan menatap Su Ling yang hatinya hancur. Saat ini, darah telah mewarnai tubuh Su Ling menjadi merah, yang membuat Su Ling tampak seperti baru saja keluar dari tong pewarna merah. Nafas kehidupan Su Ling, yang telah menghilang, berangsur-angsur pulih. Meskipun sangat lemah dan tertekan, ia mulai pulih. Kamu dan dia tidak ditakdirkan untuk menjadi orang di dunia yang sama. Kita harus berhenti di sini.
Hati Sukin bergetar dan air mata mengalir di matanya yang indah. Dia menatap Suling yang terluka parah dan hampir terbunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa menurut perkembangan dunia seni bela diri, Suling tidak bisa terburu-buru ke tingkat atas sama sekali. Terlebih lagi, bahkan jika Suling memiliki kesempatan untuk memasuki level atas, dia tidak dapat mengalahkan Bai Yujing. Baru saja, Bai Yujing bertarung dengan Suling. Bai Yujing hampir membunuh Suling bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuhnya. Kesenjangan yang begitu besar antara seni bela diri dan Taoisme tidak dapat ditebus sama sekali. Selain itu, sudah lama ada legenda esoteris di dunia luar. Alasan mengapa Bai Yujing begitu kuat bukanlah karena telah mempraktikkan Dharma abadi yang diwarisi dari periode iblis abadi kuno, tetapi karena Bai Yujing memiliki tubuh suci yang paling kuat, yaitu tubuh suci Brahma. Bai Yujing memiliki tubuh suci Brahma. Bahkan setelah kedatangan Fan Xi, dia belum memperoleh kesempatan kultivasi apapun, dan mengenai keberuntungan, dia belum memperolehnya, tetapi ini tidak memengaruhi kekuatannya yang tak tertandingi. Karena hal yang paling kuat pada Bai Yujing bukanlah metode harta karun atau peralatan harta karunnya, tetapi tubuhnya. Kekuatan tubuh suci itu tak tertahankan. Suling hanyalah seorang manusia biasa. Meskipun ayahnya adalah pedang suci Suli, dia memang orang yang luar biasa. Dalam analisis terakhir, pedang suci Suli milik ayahnya dikalahkan. Dibandingkan dengan Protoss tertinggi, segala sesuatu dalam ras manusia sama rendahnya dengan semut tahil lalat dan tidak memiliki nilai sama sekali. Jika Suli tidak berlatih ilmu pedang dan mencapai puncak kendo, dia akan disebut orang suci pedang. Ilmu pedangnya dapat disebut sebagai sarana untuk menghubungkan surga. Namun meskipun demikian, Suli masih gagal untuk berubah melawan langit dan gagal untuk benar-benar mengguncang posisi Protoss. Bagaimana dengan Suling? Dengan kemampuan Suling saat ini, dia belum mencapai puncak dari mantan pendekar pedang Suli. Hampir mustahil untuk menggoyahkan keberadaan seluruh Protoss dengan kekuatannya sendiri di masa depan. Sukin tahu semua ini dengan sangat baik. Semakin dia tahu ini, semakin dia mengerti bahwa Suling dan dia sama sekali tidak bisa bersama. Setelah memikirkan ini dengan jelas, Sukin segera menghela nafas, menatap para seniman bela diri yang berkumpul di sekitarnya dan berkata dengan lemah, "Ayo pergi." Banyak seniman bela diri saling memandang, dan mata mereka dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan, tetapi mereka tahu betapa kuatnya wanita muda itu. Kemudian, banyak seniman bela diri meninggalkan langit di atas lihai menurut kata-kata Sukin. Zhao Li tertegun dan menatap Sukin dalam-dalam, tetapi segera dia juga pergi dengan cepat. Setelah semua pejuang pergi, Sukin menatap Suling yang sedang sekarat di depannya dan berkata, "Aku menyelamatkanmu dengan sumsum Phoenix. Setelah kembali ke keluarga Phoenix, aku tidak tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk meninggalkan keluarga Phoenix lagi. Aku hanya berharap kamu tidak mengecewakanku. Suling, jika kamu benar-benar mencintaiku, jangan datang kepadaku lagi. Demi kamu dan demi aku tidak ingin melihatmu mati dengan mataku sendiri." Sukin tahu bahwa meskipun vitalitas Suling lemah sekarang, kesadaran Suling masih ada dan seharusnya setengah tertidur dan setengah terjaga. Dengan kata lain, Suling mendengar apa yang dikatakan Sukin tadi. Meskipun setiap kata membunuh hati, semua itu benar. Sukin datang ke tingkat yang lebih rendah kali ini. Sebenarnya, dia juga ingin menjelaskan semua ini kepada Suling. Dia ingin membujuk Suling untuk melepaskan ide untuk melanjutkan ke tingkat atas. Bagaimanapun, arah pernikahan Sukin adalah putra bangsawan dari Protoss, yaitu Bai Yujing. Mengenai kesenjangan antara Suling dan Bai Yujing, sudah jelas sekarang. Suling sama sekali bukan lawan Bai Yujing. Kesenjangan antara keduanya adalah dunia yang berbeda. Di masa lalu, Sukin selalu berpikir bahwa dia selalu memiliki harapan dan mendambakan Suling untuk menyerang tingkat atas, dan kemudian membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk menikahi dirinya sendiri dengan kekuatan yang kuat. Tetapi sekarang tampaknya ide-ide itu terlalu bodoh. Jenius seni bela diri top sejati memiliki sumber daya kultivasi yang paling langka. Selain itu, dia juga memiliki warisan yang tak terkalahkan yang kuat. Sama seperti Bai Yujing, dia memiliki segalanya saat dia lahir. Dia memiliki semua jenis sumber daya kultivasi, dharma abadi, atau harta lainnya. Di jalan kultivasi, apapun yang dilakukan Bai Yujing tampaknya tersedia dengan mudah. Sebaliknya,
Suling harus berjuang untuk apapun yang ingin dia lakukan. Seniman bela diri seperti Suling memiliki kemungkinan untuk berhasil jika mereka bekerja keras. Jika mereka tidak bekerja keras, mereka pasti akan gagal. Sebelumnya, tepatnya 6 bulan yang lalu, Sukin juga sangat yakin bahwa Suling harus memiliki kesempatan untuk menjadi orang kuat yang tak terkalahkan. Namun sekarang melihat kembali ke masa lalu, saya menyadari betapa piciknya saya pada awalnya. Beraninya saya mengatakan apa yang hebat jika saya belum melihat dunia yang luas. Sukin, saya belum pernah melihat seorang jenius bela diri sejati sebelumnya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Suling adalah jenius bela diri yang paling kuat dan tak terkalahkan? Semakin banyak yang kau lihat, semakin kau mengerti betapa kecilnya dirimu. Semakin banyak bakat bela diri yang kau lihat, semakin kau mengerti bahwa Suling begitu rapuh. Kau tahu, tadi, tinju Bai Yujing langsung menusuk tulang dada dan jantung Suling bahkan tanpa menggunakan 3 poin kekuatan. Terlebih lagi, itu didasarkan pada fakta bahwa Bai Yujing menekan kultivasi alam ke-9 puncak alam dewa sejati. Pada level yang sama, Suling masih kalah. Suling pernah mengaku tak terkalahkan di alam yang sama ketika dewa meninggalkan alam. Namun sekarang, ketika Suling berada di alam yang sama, ia dikalahkan oleh Bai Yujing. Menurut pemahaman Sukin saat ini, ia bisa menjadi seorang jenius bela diri yang merupakan musuh persatuan Baiyu dan Beijing. Ia hampir tidak dapat menghitung beberapa di tingkat atas. Dengan kata lain, mereka yang dapat bersaing dengan Bai Yujing hampir dapat menghancurkan Suling seperti Bai Yujing tadi. Apa yang dihitung Suling? Mungkin, Suling adalah jenius bela diri pertama ketika dewa meninggalkan alam dan di tingkat bawah. Dia memiliki bakat bela diri yang paling hebat dan kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan seni bela diri setingkatnya. Namun, begitu dia memasuki level atas, Suling akan segera menampakkan wujud aslinya. Dia benar-benar sia-sia. Sukin tidak ingin mengincar Suling, apalagi menyerang Suling. Itu sudah cukup. Ada beberapa kata yang lebih menyakitkan yang tidak perlu diucapkan untuk waktu yang lama. Kakasu, ini, mungkin terakhir kalinya aku memanggilmu Kakasu. Jika kamu benar-benar mencintaiku, jangan pergi ke atas untuk mencariku. Karena aku mencintaimu, aku tidak ingin melihatmu mati. Itu tidak sepadan. Dari awal, itu tidak sepadan. Karena akhirnya sudah ditakdirkan. Air mata membasahi mata Sukin. Dia menyerahkan sumsum Phoenix untuk Suling, yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya kepada Suling. Dahulu kala, Sukin sangat ingin bersama Suling sepanjang hidupnya. Sayang sekali, sayang sekali. Keberuntungan membuat orang. Sukin terlahir sebagai orang suci dari keluarga Phoenix. Hidupnya ditakdirkan untuk dikuasai olehnya. Ketika saya masih muda, saya selalu berpikir bahwa jika saya bekerja keras, saya dapat dengan paksa mengubah hidup saya melawan langit, membalikkan siklus, dan secara paksa mengubah ketidakmungkinan takdir menjadi kemungkinan. Tetapi ketika saya tumbuh dewasa, saya menyadari bahwa banyak hal telah diatur. Akhirnya sudah ditakdirkan dan tidak dapat diubah sama sekali. Sukin juga berharap Suling dapat mengubah semua ini dan Suling memiliki kemampuan untuk mengubah semua ini. Tetapi sekarang, mimpi itu telah terbangun. Dengan bakat seni bela diri Suling, kecepatan pertumbuhan dan kekuatan seni bela diri, mustahil untuk mengubah semua ini. Ketika Anda bangun, Anda harus bangun. Selama orang hidup, mereka harus hidup sesuai kenyataan. Air mata membasahi wajah Sukin. Sukin terisak pelan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia berkata, "Aku pergi." 3 kata pendek itu mengungkapkan semua kesedihan yang tak berujung di hati Sukin. Setelah mengatakan ini, Sukin berbalik dan langsung pergi ke Lihai, meninggalkan alam bawah, kembali ke keluarga Phoenix, dan siap menerima hukuman. Semuanya, seperti yang diharapkan Sukin, ketika sumsum Phoenix memasuki tubuh Suling, ia dengan paksa menarik Suling kembali dari ambang kematian. Mengandalkan efek kuat sumsum Phoenix, jantung Suling mulai pulih, dan kesadaran aslinya yang samar-samar berangsur-angsur menjadi jelas seiring berjalannya waktu. Baru saja, Suling mendengar setiap kata dan setiap kata yang diucapkan Sukin dengan jelas. Setiap kata membunuh hati. Suling merasa hatinya sakit seperti ditusuk oleh 10.000 jarum. Pada saat ini, seluruh orang itu bahkan tidak dapat bernapas. Tetapi dia tidak bisa berkata-kata, tidak dapat melampiaskan gemuruh di dalam hatinya, dan tubuhnya terlalu lemah.
Dia tidak berdamai, tetapi lebih sedih. Sukin akhirnya datang kepadanya, tetapi malah mengucapkan selamat tinggal padanya, bukan seluruh hidupnya. Semburan raungan memilukan keluar dari hati Suling, tetapi dia tidak bisa bicara. Matanya tertutup dan dia sama sekali tidak bisa membukanya. Sentuhan air mata, bercampur darah, mengalir dari sudut matanya. Suasana hatinya, bercampur dengan 5 rasa, bekerja keras begitu lama, tetapi berakhir seperti ini. Suling tidak mau, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Bai Yujing terlalu kuat, Bai Yujing jelas tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Kalau tidak, hati Suling tidak akan tertusuk oleh pukulan. Bahkan seluruh tubuhnya akan langsung hancur oleh pukulan itu. Aku masih punya kesempatan. Jangan hancur, jangan berdiri, hancur lalu berdiri. Kamu punya rumah untuk didapatkan. Pikir Suling dalam hatinya. Pertarungan antara kedua orang suci itu berakhir. Pertarungan ini berkembang dari pertarungan pertama antara kedua orang suci itu dengan Bai Yujing, jenius seni bela diri teratas di sisi atas perang Suling. Setelah itu, ia menarik banyak orang kuat, bahkan para orang suci dari keluarga Phoenix. Tidak diragukan lagi, setelah perang, nama Suling mengejutkan seluruh tingkat bawah. Hampir semua kekuatan utama menyadari keberadaan Suling. Mereka juga tahu bahwa Suling diselamatkan oleh orang suci Phoenix. Ia memiliki sifat yang kuat di tubuhnya, itulah sebabnya ia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Banyak seniman bela diri tahu bahwa Suling telah menjadi mesin yang begitu kuat, yang juga membuat semua orang tergila-gila dengan kesempatan itu. Sayangnya, bahkan setelah mencari selama setengah bulan, para prajurit ini tidak pernah menemukan petunjuk yang berhubungan dengan alam di gunung-gunung lain. Namun, selama setengah bulan ketika banyak seniman bela diri dengan panik mencari alam, 3 berita mengejutkan datang dari alam bawah. Pertama, Dugu Yuyang, pemimpin paviliun kecil Paviliun Tianji, mengumumkan bahwa ia telah memperoleh penciptaan gunung dan melangkah ke 9 puncak alam Zenshen, yang hanya berjarak 1 langkah dari alam Tianshan. Kedua, Anda adalah Leng Binghan, orang suci dari Istana Bususan, yang mengumumkan bahwa ia telah memperoleh penciptaan air dan juga dipromosikan ke 9 puncak alam Zenshen, yang hanya berjarak 1 langkah dari alam Tianshan. Ketiga, Jalan Sulingu telah dihapuskan, dan tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Tidak diragukan lagi, ketika berita tentang Dugu Yuyang dan Leng Binghan keluar, itu menyebabkan kegemparan di dunia seni bela diri yang lebih rendah. Bagaimanapun, sudah setengah tahun sejak kedatangan Fan Xi, tetapi tidak ada berita tentang 2 talenta seni bela diri teratas. Tetapi sekarang tampaknya ini adalah hal yang nyata. Jika Anda tidak bernyanyi, Anda akan menjadi blockbuster. Dugu Yuyang dan Leng Binghan diam sepanjang waktu. Mereka tidak menyangka bahwa begitu mereka muncul, mereka akan langsung mendapatkan rejeki penting dan melangkah ke 9 puncak alam dewa sejati. Rao sama hebatnya dengan Suling di alam kultivasi ini. Tidak diragukan lagi semua orang tahu bahwa ketika Dugu Yuyang dan Leng Binghan mengumumkan bahwa alam telah melangkah ke 9 puncak alam dewa sejati, pertarungan untuk supremasi tingkat bawah harus dipilih dari mereka bertiga. Namun, kebetulan berita tentang dihapuskannya Sulingu Dao keluar. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau salah, yang membuat banyak seniman bela diri bingung. Akan tetapi, mereka yang telah menyaksikan pertempuran Suling dengan Bai Yujing tahu bahwa Suling memang ditinju tepat di jantungnya oleh Bai Yujing. Meskipun dikatakan bahwa harta karun yang diambil oleh orang-orang suci dari keluarga Phoenix menyelamatkannya, Suling terluka parah dan jantungnya tertusuk dalam pertempuran itu. Dapat dikatakan bahwa dia meninggal tanpa kehidupan. Jika harta karun itu tidak menyelamatkannya, saya khawatir dia akan menjadi mayat. Tetapi bahkan jika harta karun itu dapat memperbaiki jantung Suling, apakah alam seni bela diri Suling tidak akan terpengaruh karena dia terluka parah, jantungnya tertusuk dan harta karun itu baru saja diperbaiki? Apakah Suling Zhen begitu tak terkalahkan dan dapatkah dia pulih seperti sebelumnya? Tidak diragukan lagi, banyak seniman bela diri yang skeptis tentang hal itu. Mereka berspekulasi bahwa berita bahwa Sulingu Dao telah dihapuskan mungkin benar. Setelah memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri yang memiliki dendam terhadap Suling menunjukkan senyuman. Jika seni bela diri Suling dihapuskan, Suling adalah seni bela diri yang sia-sia. Badai apa yang akan sulit dilancarkan di masa mendatang? Apakah Suling masih bisa berjalan di jalan seni bela diri lagi? Bahkan jika Suling berjalan lagi, itu dari alam pemurnian tubuh.
Mustahil untuk mencapai 9 puncak alam dewa sejati saat ini. Karena selama banyak praktisi seni bela diri menentukan bahwa alam seni bela diri Suling telah dihapuskan, banyak praktisi seni bela diri akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Suling. Suling telah menyinggung terlalu banyak kekuatan seni bela diri yang kuat sebelumnya. Ada juga kekuatan teratas. Manakah dari kekuatan seni bela diri yang kuat dan kekuatan teratas itu yang tidak mengincar Suling dan mencoba membunuh Suling? Jelas, selama Suling ditinggalkan, Suling pasti akan mati. Untuk mengetahuinya, banyak praktisi seni bela diri biasa dan praktisi seni bela diri dari berbagai kekuatan telah menginjakkan kaki di jalan menuju kuil dan di kota dan saya ingin melihat apakah seni bela diri Suling benar-benar ditinggalkan. Jika benar, manfaatkan situasi untuk membunuh Suling dan merebut harta karun dari Suling. Anda tahu, Suling lahir di wilayah dewa yang ditinggalkan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pasti ada banyak harta karun di tubuh Suling. Selanjutnya, selama Suling sudah dipastikan dihapuskan, kebenaran tentang dosanya akan terungkap. Banyak seniman bela diri akan bergandengan tangan untuk membunuh Suling dan mengambil kesempatan untuk membagi harta karun Suling. Manfaatkanlah sekarang untuk pergi ke kuil dan mungkin Anda bisa mendapatkan bagian. Adapun putra pedang surgawi, setelah kembali ke gereja suci pedang surgawi, ia bergegas berlatih dalam isolasi. Ia terluka parah dalam perang dengan putra percikan. Kemudian, ia menyaksikan kekuatan seni bela diri Suling yang sebenarnya, yang membuatnya semakin frustrasi. Selama setengah bulan ini, penutupan Tianjian Shengzi berakhir, dan cedera fisiknya telah pulih. Oleh karena itu, dia juga mendengar berita bahwa Suling Wudao telah dihapuskan, tetapi dia sangat rasional. Ketika Tetua Langit Merah menasihatinya untuk pergi ke kuil dan untuk mencari tahu, dia tetap memilih untuk menanggungnya. Tetua Cikong, Suling sangat licik. Aku khawatir dia sengaja mengebom kita. Dia sengaja mengatakan bahwa seni bela dirinya hancur. Dia ingin menarik orang-orang yang membunuhnya untuk berkumpul dan membunuh mereka semua sekaligus. Bagaimanapun, dia adalah 9 puncak dari alam dewa sejati. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar ingin menghancurkannya, Sekte Tianjian juga perlu menggunakan detail Zhenjiao. Mata putra pedang surgawi tiba-tiba tenggelam, wajahnya tampak sangat serius, dan dia berkata dengan suara beku. Mendengar apa yang dikatakan Tianjian Shengzi, Tetua Cikong mengangguk dengan makna yang dalam. Dalam perang setengah bulan yang lalu, Tetua Lingsu secara paksa menggunakan informasi internal dari agama suci percikan setelah membunuh putra suci percikan di Baiyujing, yang menyebabkan hancurnya informasi internal dari agama suci percikan. Seluruh sekte suci percikan berada dalam bahaya pada malam hari, yang disebabkan oleh dorongan hati. Tetua Cikong menarik napas dalam-dalam dan menatap putra pedang surgawi dengan serius. Tidak diragukan lagi, putra pedang surgawi tumbuh terlalu banyak dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, putra pedang surgawi terlalu ambisius untuk mempertimbangkan masalah, dan dia sering tidak mempertimbangkannya secara komprehensif, yang secara langsung menyebabkan hasil yang buruk. Namun sekarang berbeda. Setelah perang itu, putra pedang surgawi jauh lebih dewasa dan mempertimbangkannya dengan lebih komprehensif. Kau benar, Suling benar-benar licik. Jika seni bela dirinya benar-benar dihapuskan, itu akan menjadi kegembiraan besar bagi seluruh sekte suci pedang surgawi. Namun, jika dia dengan sengaja mengebom kita, dia mungkin ingin melenyapkan semua seniman bela diri yang ingin membunuhnya sekaligus. Penatua Cikong mengerutkan kening, tampak sangat bermartabat, dan berkata, selain itu, setelah setengah bulan berkultivasi, itu tidak akan lama. Saya khawatir semua seni bela diri dan kekuatan utama akan bergegas ke gereja suci Spark satu demi satu, dan kemudian membagi sumber daya kultivasi, harta, dan alat berharga di gereja suci Spark. Suling mungkin menetapkan rencana untuk menarik seni bela diri itu ke kota dan saat ini. Dalam pertempuran setengah bulan yang lalu, Penatua Lingsu menggunakan semua kekuatan Sekte Spark, tetapi masih dihancurkan oleh Yang Xiao, pelindung Dharma Kiri Baiyujing. Dengan kata lain, di seluruh agama suci Spark, tidak ada warisan agama saat ini. Seperti cangkang kosong, itu hanya bisa dibantai. Alasan mengapa sampai sekarang, tidak ada seni bela diri, atau kekuatan utama bergegas ke gereja suci Spark untuk dibagi, adalah karena banyak seni bela diri memberikan wajah tipis kepada gereja suci Spark, yang telah didasarkan pada posisi yang lebih rendah selama ribuan tahun. Bagaimanapun,
Gereja Suci Spark telah berdiri sejak lama, dan pasti ada banyak sekte yang membentuk partai untuk keuntungan pribadi. Jika Gereja Suci Spark segera melancarkan serangan ganas terhadap Gereja Suci Spark dan merampok banyak harta dan sumber daya di Gereja Suci Spark begitu kehilangan warisan agamanya, itu akan menjadi terlalu egois dan didorong oleh angin, dan itu pasti akan dikepung dan ditekan oleh sekte lain. Karena itu, tidak ada yang mau mengambil inisiatif dan menjadi orang pertama yang memakan kepiting, karena mereka kemungkinan akan diracuni. Kekuatan sektarian ini, serta praktisi seni bela diri kasual yang kuat, tidak dapat menahannya, hanya ingin menunggu orang lain memulai terlebih dahulu. Namun, tidak ada yang mau melakukannya, jadi kami harus menjadikannya sebuah konvensi. 5 hari kemudian, yaitu hari ke-20 ketika Gereja Suci Percikan kehilangan warisan agamanya, kami melancarkan serangan ganas ke Gereja Suci Percikan, mengambil alih Gereja Suci Percikan dalam satu gerakan, membasmi Gereja Suci Percikan, dan membagi sepenuhnya sumber daya kultivasi, serta banyak harta dan perkakas di Gereja Suci Percikan. Qigong Canggui adalah mantan tetua tertinggi Sekte Suci Tianjian. Identitasnya benar-benar terlalu istimewa. Dia harus memimpin seni bela diri Sekte Suci Tianjian untuk merebut Sekte Suci Percikan dan merampok lebih banyak sumber daya kultivasi. Hanya dengan cara ini, dengan mengandalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, lebih banyak seni bela diri dapat menjadi andalan Sekte Suci Tianjian. Sebelumnya, untuk membudidayakan putra Suci Tianjian, Sekte Suci Tianjian telah menghabiskan sumber daya kultivasi selama setahun penuh untuk semua seniman bela diri. Jika tidak, bagaimana putra Suci Tianjian dapat melangkah ke 5 dewa sejati? Sekarang pergilah ke Gereja Suci Percikan untuk merampok sumber daya, yang dapat menebus kekurangan dan melengkapi sumber daya kultivasi yang hilang dari Gereja Suci Pedang Surgawi. Bagaimana dengan Suling? Suling selalu licik. Siapa yang dapat menjamin apakah Suling dengan sengaja mengklaim bahwa seni bela diri dihapuskan, dan kemudian dengan sengaja menarik seni bela diri tersebut untuk mengepung dan menekannya? Ketika seni bela diri tersebut benar-benar hilang, Suling akan mengambil inisiatif untuk memusnahkan seni bela diri yang ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Penatua Qigong mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah putra pedang surgawi di depannya, dan berkata dengan suara dingin, "Anakku, kamu benar-benar telah tumbuh dewasa. Kamu memperoleh kebijaksanaan dari sebuah tebasan. Jalan seni bela diri itu panjang dan jauh. Selama kamu dapat menstabilkan pikiranmu dan tidak mengguncang pikiran seni bela diri pasti akan berdampak pada alam tertinggi. Selanjutnya, seluruh agama suci Tianjian akan bersatu dan bersaing untuk mendapatkan ciptaan teratas untukmu." "Terima kasih, Tetua." Mata Tianjian Shengzi tiba-tiba tenggelam. Setelah menyaksikan kekuatan Suling, Tianjian Shengzi semakin yakin bahwa hanya dengan keberuntungan di dunia ini ia dapat lebih meningkatkan kekuatannya. Jika hanya mendapatkan kesempatan, itu tidak cukup untuk menjadi jenius seni bela diri papan atas. Masih ada kesenjangan yang besar antara murid dan Suling. Jika Anda tidak bisa mendapatkan berkah dari sifat yang kuat, maka murid tidak akan pernah melampaui Suling. Tianjian Shengzi menganggap Suling sebagai lawan seumur hidupnya dan sangat ingin melampaui Suling di jalan seni bela diri. Meskipun ia masih belum bisa melakukan ini sekarang, ia yakin bahwa ia akan melampaui Suling suatu hari nanti. Tapi jangan khawatir, asterismu, bagaimanapun juga, jauh lebih tinggi darinya, dan sekarang kamu didukung oleh seluruh agama suci Tianjian, yang selalu jauh lebih kuat darinya sendiri. Suling kuat dan memberontak, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah manusia, dan tidak mungkin untuk memengaruhi seni bela diri yang paling kuat, tetapi kamu berbeda. Selama kamu mendapatkan berkah alam lagi, itu pasti terserah padamu, itu milikku. Tetua Qigong tidak bisa menahan anggukan. Dia tahu bahwa putra pedang surgawi memang jauh lebih rendah daripada Suling, tetapi putra pedang surgawi masih memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Bagaimanapun, putra percikan, yang juga putra agama suci, sekarang telah terbunuh. Seluruh bidang yang lebih rendah, yang dapat dianggap sebagai prajurit putra, sudah dihitung. Pada putra pedang surgawi, Tetua Qigong tidak diragukan lagi memiliki harapan besar bahwa putra pedang surgawi dapat mencapai keabadian yang tak terkalahkan. Berita bahwa Suling Wudao dihapuskan mengejutkan seluruh dunia, dan hampir semua seniman bela diri datang untuk menjelajahinya. Berita itu datang dari kuil dan oleh karena itu, para alkemis di kuil dan semuanya jelas tentang penghapusan jalan Suling Wu. Banyak alkemis,
yang tinggal di kuil dan berdebat sengit tentang apakah jalan Su Lingwu sekarang dihapuskan dan apakah mereka masih memenuhi syarat untuk terus menjadi pemimpin kuil dan berikutnya. Beberapa tetua di kuil dan, termasuk tetua Wei Chong, pergi ke aula utama kuil dan membujuk Zhao Wuyi untuk mengusir Su Ling dari kuil dan. Alasannya sangat sederhana, karena Su Ling menyinggung terlalu banyak kekuatan seni bela diri yang kuat dan banyak kekuatan seni bela diri papan atas. Di masa lalu, Su Lingwu berada di puncak kekuatannya. Dia kuat dan bisa disebut tak terkalahkan. Memang, hanya sedikit orang yang berani menyinggung Su Ling, apalagi membuat masalah di kuil dan. Tetapi sekarang, jalan Su Lingwu telah dihapuskan, dan seluruh pribadinya tidak berbeda dari sampah. Meskipun dia memiliki bakat terbaik jalan dan, dia telah menyebabkan terlalu banyak masalah dan tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di kuil dan. Jalan Su Lingwu telah dihapuskan. Hanya ada satu cara untuk maju di masa depan, yaitu menjadi seorang alkemis yang kuat. Namun, sebagai seorang alkemis, yang terpenting adalah tidak membuat masalah. Karena kekuatan bela diri sang alkemis sangat umum, dan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu seorang prajurit yang kuat menarik perhatiannya, sang alkemis akan mudah terbunuh. Kecuali jika demikian, alkimia sang alkemis dapat mencapai alkemis tingkat 9 seperti Zhao Wuyi, yang benar-benar dapat menarik perlindungan dari seniman bela diri papan atas. Namun dengan Su Ling sekarang, tidak ada gunanya meminta seniman bela diri papan atas untuk melindunginya. Di masa lalu, Su Ling memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika dia menyinggung lebih banyak orang, dia aman. Namun sekarang, situasinya berbeda. Su Ling telah ditinggalkan, dan kekuatan bela dirinya sama sekali tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam hal ini, jika Anda ingin mempertahankan Su Ling, kuil dan harus mengirim prajurit yang kuat untuk melindungi keselamatan Su Ling. Kalau tidak, bahkan jika Su Ling tetap tinggal di kuil dan, Su Ling akan mati. Wei Chong dan yang lainnya datang untuk membujuk Zhao Wuyi. Sebenarnya, itu juga demi reputasi kuil dan untuk menghindari Su Ling benar-benar dibunuh di kuil dan oleh seniman bela diri lain di masa depan. Wajah kuil dan tidak dapat dibenarkan. Sekarang, selama Su Ling diusir dari kuil dan, semua kekhawatiran ini akan hilang. Meskipun dikatakan bahwa Wei Chong memiliki kepentingan pribadinya sendiri untuk mengusir Su Ling dari kuil dan. Bagaimanapun, Su Ling membunuh Wei Su, putra Wei Chong. Bagaimana mungkin Wei Chong tidak membayar kerugian putranya? Sebelumnya, Wei Zong mungkin takut dengan kekuatan Su Lingwu yang kuat, tetapi sekarang jalan Su Lingwu telah dihapuskan, dan seluruh orang itu hanya sia-sia. Apakah Wei Chong masih bisa takut? Meskipun Wei Chong dan Su Ling setuju untuk bertaruh pada alkimia, Su Ling adalah murid Zhao Wuling. Jika Wei Chong benar-benar mengalahkan Su Ling dan membunuh Su Ling, itu sama saja dengan memukul wajah Zhao Wuling. Pada saat itu, Wei Chong tidak ingin tinggal di kuil dan. Karena itu, mengusir Su Ling keluar dari kuil dan tidak hanya dapat memastikan bahwa kuil dan tidak akan dihina, tetapi juga membiarkan Wei Zong membunuh Su Ling tanpa rasa takut. Bukankah ini membunuh dua burung dengan satu batu? Tuan Ola, cabut kualifikasi Su Ling untuk mewarisi Tuan Kuil dan usir Su Ling dari kuil dan. Ini mendesak. Dikatakan bahwa banyak seniman bela diri di luar telah pergi ke kuil dan. Mereka ingin mencari tahu apakah seni bela diri Su Ling telah dihapuskan. Wajah Wei Chong sangat bermartabat, matanya tajam, menatap dingin ke arah Zhao Wuyi di depannya, dan buru-buru menasihatinya. Beberapa tetua lainnya juga setuju. Bagaimanapun, mereka adalah tetua kuil dan sedang mempertimbangkan untuk kuil dan. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling tepat untuk meninggalkan Su Ling dan mengusir Su Ling keluar dari kuil dan menyingkirkan hubungan antara kuil dan Su Ling. Begitu para seniman bela diri itu datang ke kuil dan memastikan bahwa seni bela diri Su Ling dihapuskan, para seniman bela diri itu akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Su Ling. Pada saat itu, bagaimana dengan kuil dan? Apakah Anda benar-benar ingin tidak mematuhi niat umum dunia, menentang banyak seni bela diri yang kuat dan secara paksa melindungi Su Ling? Anda tahu, sebelumnya, Zhao Wuyi bersedia bertarung melawan banyak kekuatan besar untuk Su Ling, terutama karena seni bela diri Su Ling kuat dan memiliki bakat seni bela diri terbaik. Seiring berjalannya waktu, Su Ling harus melangkah ke puncak seni bela diri dan mencapai pemuda tertinggi. Pada saat itu, kuil dan akan bangkit,
dan tidak ada yang berani menyinggung Kuildan. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Jalan Su Lingwu ditinggalkan. Seluruh orang itu seperti sia-sia. Dia bersembunyi di kamarnya sepanjang hari dan tidak keluar sama sekali. Dalam hal ini, jika Zhao Hui masih memilih untuk tidak menyerahkan Suling dan terus menekan masa depan Kuildan pada Suling, itu sama saja dengan menyerahkan masa depan seluruh Kuildan dan mengabaikan seluruh Kuildan. Mendengarkan bujukan beberapa tetua, wajah Zhao Hui menjadi semakin bermartabat. Dia berada di bawah tekanan besar, karena dia tidak menyangka seni bela diri Suling akan dihapuskan setelah dia kembali dari langit di atas lihai. Saat ini, beberapa tetua juga memberikan tekanan padanya untuk menyerahkan Suling. Bagaimana dia harus membuat keputusan? Tepat ketika Zhao Hui ragu-ragu, seorang murid bergegas ke aula utama Kuildan, berlutut di depan Zhao Hui, tampak sangat serius, dan melaporkan, "Tuan Aula, Tuan Ye Cheng meminta audiensi." Hah! Tatapan mata Zhao Hui tiba-tiba tenggelam, tatapannya tajam dan tak tertandingi, dan dia berkata dengan dingin, "Yang baik tidak datang." Ye Zhen ini benar-benar akan memanfaatkan kesempatan itu. Para tetua, kita akan membahas masalah Suling nanti. Setelah mengatakan ini, Zhao Hui langsung meninggalkan aula utama Kuildan dan berjalan keluar dari Kuildan.